struktur jantung. Ada yang bisa sebut bagian-bagian jantung? Kalau yang bisa angkat tangan, nanti ibu kasih dia bola-bola satu. Ayo, yang bisa angkat tangan. Oke, silakan saya. Sebut bagian-bagian jantung. Bilik kiri atau ventrikel, bilik kanan atau ventrikel. Ventrikel kiri. Katup kiri atau vicus spiralis, katup kanan atau vicus spiralis. Oke, tepuk tangan untuk Raya. Oke, ya. Jadi kali lalu kita belajar tentang bagian-bagian jantung dan bagaimana jantung itu memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah ada apa saja? Oksigen dan makanan atau nutrisi. Jadi ketika jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, maka darah itu akan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Oke, jadi kira-kira apa yang kalian rasa? Capek. Kalian punya jantung bagaimana? Lebih cepat atau lebih kencang? Kira-kira itu karena apa? Karena ini membutuhkan oksigen yang banyak. Iya, karena membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Atau darah itu harus dialirkan lebih cepat karena ketika berolahraga itu kita mengeluarkan banyak tenaga dan energi. Jadi untuk itu pada hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah dengan tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa grafik mengenai laju darah. Belajar tentang bagaimana itu kecepatan darah mengalir. Oke, sekarang semua buka di buku halaman 60. Sudah? Oke, di situ ada gambar sebuah grafik ya. Grafik tentang rata-rata laju darah di seluruh tubuh. Ketika kita sedang berolahraga, jantung memompa darah lebih cepat dibandingkan ketika kita sedang beristirahat. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan istirahat? Dia punya perbandingan tuh berapa banyak perbandingan. Kemudian nomor 2, menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat? Mengapa laju darah pada saat berolahraga itu lebih cepat dibandingkan saat beristirahat? Oke, untuk menjawab ini pertanyaan, silakan kalian membuat kelompok dan ibu akan bagikan LKPD untuk kalian. Berhitung mulai dari depan. 3 kelompok. 2, 3. 2. 2, 3, 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 sudah, 3 sudah. Ibu akan panggilkan LKPD.
Ada ucapan yang tidak sesuai grafik, kau coba kalian di grafik. Membutuhkan kebagian lebih banyak sehingga Kenapa sampai susun kata-katanya sesuai dengan kenapa sampai berolahraga dia punya lagi darah 2.500 tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan saat energi. kenapa sampai tubuh membutuhkan lebih banyak Karena bergerak lebih cepat. bergerak lebih cepat Bergerak lebih apa Waktu oksigen lebih banyak. sehingga Membutuhkan lebih banyak energi. sudah selesai kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain siap pertanyaan? Yang lain Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan beristirahat? Perbedaan laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dan beristirahat adalah 2000. Nomor 2, menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? Karena saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi karena tubuh bergerak lebih aktif. Ketika beristirahat, laju darah tetap normal karena tubuh tidak banyak beraktivitas. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok lain ada yang bertanya? Oke, silakan. Sebut nama dan asal kelompok. Kelompok 1 siap menjawab. Menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? Karena saat berolahraga tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi karena tubuh bergerak lebih aktif. Ketika beristirahat, laju darah tetap normal karena tubuh tidak banyak beraktivitas. Oke, bagaimana Mas? Pas. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan beristirahat? Jawaban selisihnya 2000 antara berolahraga dan beristirahat. 2.500 dikurangi 500 dan hasilnya 2.000. Itulah selisih dari laju darah antara berolahraga dan beristirahat. Nomor 2. Menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat?
darah melaju lebih cepat dibandingkan dengan beristirahat. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Oke, dari kelompok 1 silakan sebut nama dan kelompok besar kelompok. Perkenalkan, nama saya Samuel Jafar Leo. Dari kelompok 1, saya ingin bertanya, bagaimana aktivitas berjalan? Apakah laju darah akan lebih cepat dibandingkan berlari? Oke, kelompok 2 silakan menjawab. Apakah pada saat aktivitas berjalan itu laju darahnya lebih cepat daripada berolahraga? Karena di situ di grafik itu aktivitas hanya ada 2 saja, berolahraga dan beristirahat. Bagaimana jika ada aktivitas berjalan? Apakah lebih cepat, lebih laju daripada berolahraga atau? Silakan. Jawabannya tidak, karena ketika berjalan laju darah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan olahraga, karena olahraga lebih membutuhkan darah untuk beraktivitas. Oke, bagaimana Samuel? Pas. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Pagi semua. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan beristirahat? 20.000 laju darah karena 25.000 dikurangi. Nomor 2. Menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? Kita menggunakan oksigen atau tenaga yang lebih banyak sehingga menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat. Saat kita beristirahat, jantung mulai memompa darah secara Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2 silakan. Kelompok 3 yang lain siap menjawab. Perkenalkan, nama saya yang dari kelompok 2 yang bertanya. Berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dan beristirahat? 20.000 laju darah karena 25.000 dikurangi. Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua perhatikan Ibu. Kita bahas kembali apa yang kalian sudah kerjakan ya. Ya Bu. Dari nomor 1. Berapa beda laju? 20.000. Saat berolahraga berapa? 25.000. Itu sentimeter pangkat 3 per menit. Kubik ya. Sentimeter pangkat 3 itu kubik. Jadi ini dalam satuannya volume. Volumenya 2000 kubik per menit. 25.000 sentimeter pangkat 3 per menit. Sedangkan saat istirahat 5.000 apa? Menit. Sentimeter Per menit. Jadi tinggal kita kurangi saja dia punya untuk mendapat dia punya selisih. 25.000 kurang 20.000. sama dengan 20.000. 20.000 apa? Kubik per menit. Jadi kalian punya jawaban? Benar semua. Berikutnya nomor 2. Apa jawabannya? Saat berolahraga tubuh menggunakan oksigen atau tenaga yang lebih banyak sehingga menyebabkan jantung memompa darah lebih cepat. Oke. Jadi kenapa di situ di grafik itu berolahraga itu dia lebih
dia punya laju darah lebih tinggi dibandingkan beristirahat karena pada saat kita berolahraga kita menggunakan otot untuk berolahraga. Nah, otot-otot kita itu bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, lebih keras, sehingga kita itu kehilangan banyak energi dan oksigen. Jadi jantung itu memompa darah lebih cepat, sehingga pasokan oksigen dan energi itu masuk lebih banyak. Karena kita sudah kehilangan lebih banyak oksigen dan energi. Jadi kecepatan ketika jantung memompa lebih cepat, otomatis darah juga akan mengalir lebih cepat. Sehingga kecepatan darah atau laju darah itu akan lebih cepat. Berbeda dengan saat beristirahat atau berjalan. Tadi ini Samuel pertanyaan untuk Kiran. Bagaimana kalau beristirahat dengan berjalan? Kalau beristirahat itu kita tidak melakukan aktivitas. Beristirahat ini bisa saja kita sedang tidur, itu kita tidak melakukan aktivitas, sehingga jantung itu memompa darah kita secara normal. Beda lagi dengan saat kita berjalan. Berolahraga dengan berjalan, yang mana yang lebih cepat capek? Berolahraga. Jadi berolahraga itu dia punya kecepatan lebih tinggi daripada saat berjalan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita semua bisa menganalisis grafik laju darah. Mengenai laju darah. Tadi kalian sudah tahu ini laju darah yang pada saat berolahraga lebih tinggi daripada saat beristirahat. Kemudian saat berjalan kaki itu lebih kecil daripada saat berolahraga. Kemudian hal terjadi karena kita pada saat berolahraga kita kehilangan lebih banyak oksigen. Ada yang bisa bikin kesimpulan? Oke, silakan Master. Kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang hari ini kita belajar nih, kesimpulannya kita Saat berolahraga laju darah lebih cepat karena otot-otot bekerja lebih keras. Oke. Tepuk tangan untuk Master. Silakan kalian kumpul kembali RKPD-nya dan duduk kembali di tempat duduk. Oke. Setelah kita ikut pembelajaran hari ini, seperti biasa di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Jadi nanti ibu akan bagikan kertas, silakan kalian tulis nama dan hari tanggal, lalu ibu akan bacakan soal. Ya, langsung jawab aja tulis balik. Nah, sudah, oh? Sudah. Oke. Tidak. Langsung jawab. Nomor 1. Apa yang saya pelajari dari pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Nomor 2. Apa saja yang sudah saya pahami dari materi hari ini? Apa saja yang sudah saya pahami dari materi hari ini? Sudah? Sudah. Oke, nomor 3. Apa saja yang belum saya pahami dari materi hari ini? Apa saja yang belum saya pahami dari materi hari ini? Yang nomor 3 sudah? Sudah, Bu. Nomor 4. Apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Sesuai dengan materi hari ini. Wih, tenang sudah. Oke, sudah. Tenang sudah. Minggu depan kita masuk di pelajaran bab 3 ya? Ya, Ibu. Pesawat sederhana. Ya, Ibu. Oke? Pesawat sederhana sudah belum? Belum, belum ya. Jadi minggu depan kita belajar
Dari kita mau Oke, nah ini kita punya pembelajaran hari ini. kita Kita akan berdoa. Untuk itu yang bertugas silakan mau berdoa. I know.